Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang terhormat kepada Ibu Titis Ayu Windrastuti Subagio SSIGN selaku Kepala SMK Wahid Hasim Trenggalek. Yang kami hormati Ibu Yuniar Rahmatul Izzati SPDGN selaku penyaji materi budaya positif, serta Bapak Ibu Guru, karyawan karyawati SMK Wahid Hasim Trenggalek yang berbahagia. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara in-house training peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan pembelajaran di SMK Wahid Hasim Trenggalek tahun 2023. Untuk materi kali ini yaitu budaya positif. Saya persilakan kepada Ibu Yuniar untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis sudah membuka acara diseminasi pada hari ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan hasil pembelajaran saya selama kurang lebih 2 bulan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Tema yang akan saya angkat hari ini adalah budaya positif di sekolah. Mohon maaf jika PowerPoint-nya sedikit bermasalah karena ada sedikit kesalahan teknis. Oke, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sekumpulan nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berorientasi pada pengembangan potensi diri dan orang lain. Budaya positif di lingkungan sekolah adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Apa tujuan dari budaya positif? Tujuan kita menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan aman untuk peserta didik kita. Kenapa? Karena sekolah merupakan rumah kedua dari peserta didik kita. Yang namanya rumah harus kita setting, kita persiapkan agar nyaman dan aman. Kenapa? Kalau nyaman dan aman, anak-anak juga akan bagaimana? Akan senang mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik. Jadi bukan hanya keterampilan akademisnya saja yang akan kita kembangkan di sekolah, tapi juga keterampilan emosional dan sosialnya. Yang ketiga, membangun karakter siswa. Ini sejalan dengan harapan dari Ibu Titis. Apa tadi yang beliau sampaikan, bahwa anak-anak di sekolah kita harus mempunyai karakter positif yang harus kita kembangkan. Sebagai anak, sebagai modal mereka juga untuk menjalankan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dalam budaya positif terdapat beberapa poin agar budaya positif tersebut dapat terlaksana dengan lancar, baik, dan menghasilkan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Mari kita bahas satu persatu dari apa pendukung agar budaya positif di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran dan perubahan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi
sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari perkembangan karakter mereka, perkembangan minat belajar mereka. Agar tercipta apa? Agar tercipta profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, kita akan tidak asing dengan profil pelajar Pancasila ya. Sekarang ini sedang dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, untuk menunjang budaya positif bisa dilakukan di sekolah adalah disiplin positif. Di benak Bapak dan Ibu, disiplin itu bagaimana menurut panjenengan semua? Apa itu disiplin? Pasti ada yang mengikuti aturan, taat dengan peraturan, taat dengan tata tertib, rutinitas. Pasti disiplin itu hubungannya nanti dengan hukuman. Kalau tidak disiplin dihukum. Padahal hukuman ini adalah alternatif terakhir yang akan kita kerjakan, akan kita berikan kepada anak, atau bahkan mungkin kalau perlu tidak usah kita berikan kepada anak. Kita berikan penguatan positif untuk anak agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melenceng. Disiplin yang akan kita bahas hari ini bukan disiplin yang seperti itu. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif tidak mengandalkan hukuman atau ganjaran. Jadi tidak mengandalkan kedua hal itu. Biasanya kalau kamu salah dihukum, kalau kamu melakukan kebaikan kamu dapat penghargaan, kamu dapat ganjaran. Tapi di disiplin positif kita tidak menggunakan dua hal tersebut. Fokus pada disiplin positif adalah membangun hubungan antara peserta didik dengan motivasi-motivasi yang ada di dalam diri mereka. Berikut perbedaan disiplin biasa dan disiplin positif. Jika di disiplin biasa, biasanya dikendalikan oleh kontrol eksternal. Jadi ada peraturan itu namanya kontrol eksternal. Kenapa? Karena dari luar diri si anak. Adanya hukuman dan reward. Seperti yang saya ungkapkan tadi. Kalau salah berarti dihukum. Ketaatannya jangka pendek. Artinya apa? Karena dia ketaatan jangka pendek itu maksudnya takut karena hanya ada peraturan, tidak melakukan keburukan itu karena ada peraturan yang mengancam mereka untuk mendapatkan hukuman. Atau karena dia ingin mendapat reward, akhirnya dia melakukan kebaikan. Otomatis itu bukan dari dirinya sendiri, itu adalah dari faktor eksternal lagi balik. Yang terakhir sebagai ancaman. Jadi penjelasan dari atas sampai bawah itu sama. Kalau melakukan kesalahan hukuman itu sudah menjadi ancaman bagi mereka, sudah menjadi ketakutan bagi mereka. Jadi mereka tidak melakukan kesalahan itu karena seakan-akan mendapat ancaman, bukan karena ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan di disiplin positif dikendalikan oleh kontrol internal. Jadi dalam diri mereka sendiri. Oh, saya tidak akan berbuat begini karena akan begini. Itu dari dalam dirinya sendiri kontrolnya, bukan dari orang lain, bukan karena takut dengan peraturan, bukan karena ada iming-iming ribet. Adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Karena kalau dari dalam dirinya sendiri pasti mereka akan berpikir kalau saya seperti ini pasti akan menghasilkan seperti ini. Nah, konsekuensi logisnya itu sudah mereka tentukan sendiri, bukan orang lain yang menentukan. Fokus pada akar pembuat perilaku, yaitu keyakinan karakter. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda, itu pasti. Nah, karakter itulah yang akan kita poles, akan kita biasakan dengan disiplin positif tersebut.
Kesepakatan dibuat bersama. Nah, inilah perbedaan yang paling mencolok antara disiplin biasa dengan disiplin positif. Kesepakatan dibuat bersama. Jadi ada kesepakatan yang dibuat antara, kalau di kelas, antara guru dengan muridnya. Buat kesepakatan kelas. Otomatis kalau ada pelanggaran, si anak itu kan sudah buat kesepakatan. Ketaatan jangka panjang. Ketaatan jangka panjang otomatis karena sudah kesepakatan bersama, mereka akan berpikir berulang kali untuk melakukan tindakan yang melenceng. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, sudah buat kesepakatan. Kalau seperti ini bakal seperti ini. Akhirnya dia mengurungkan niatnya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berasal dari kata butuh, yang berarti dibutuhkan atau yang diperlukan. Kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan berkembang secara optimal. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Apa sih kebutuhan manusia bertahan hidup? Ya, hubungannya dengan makan, minum, tempat tinggal, baju, dan segala macamnya. Kebutuhan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, kebutuhan pokok ya, bisa dikatakan seperti itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Manusia itu pada dasarnya ingin disayangi. Dia ingin diterima di mana di lingkungan mereka berada. Jadi, ya mustahil kalau cuek dengan keadaan itu tidak. Sebenarnya itu adalah bentuk cari perhatiannya mereka agar mereka disayangi dan diterima di lingkungannya. Yang ketiga, penguasaan. Tidak memungkiri manusia itu yang berkuasa. Pasti entah penguasaan dalam hal kecil atau hal besar, itu tinggal kadarnya saja. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan, apa makna kebebasan? Bebas melakukan apapun, bebas mengutarakan pendapat, bebas mengekspresikan apa yang ada di pikiran dan hati mereka. Itu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada kesenangan. Pasti manusia itu punya kesenangan. Ada yang senangnya belajar, ada yang senangnya membaca, ada yang senangnya berolahraga. Semua kebutuhan-kebutuhan dasar manusia itu, jika tidak terpenuhi dengan jalur positif, pasti mereka akan mencari cara agar kebutuhan tersebut terpenuhi, sekalipun menggunakan cara-cara negatif. Itulah yang terjadi pada anak-anak kita. Anak-anak kita yang melakukan tindakan melenceng itu pasti ada salah satu atau bahkan semuanya dari kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, entah di lingkungan rumahnya, entah di lingkungan sekolah, pasti ada. Karena sifat manusia itu pengen dipenuhi semuanya. Ya, itu salah satu sumber kenapa ada penyelewengan, kenapa ada tindakan yang melenceng dari apa yang kita harapkan di sekolah. Dari kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut kan pasti akan memunculkan, oh saya ingin memenuhi kebutuhan ini. Pasti ingin memenuhi itu adalah sudah termasuk teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Apa itu teori motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Gosen, di bukunya di tahun 1998, motivasi itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid itu melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan rendah dari motivasi perilaku manusia. Mungkin inilah yang menjadi dasar anak-anak kita untuk taat dengan peraturan. Motivasinya masih di tahap seperti ini. Yang lebih tinggi sedikit, untuk mendapatkan imbalan atau
melakukan sesuatu itu untuk mencari perhatian dari orang lain. Misal kita mengajar, ada anak yang celometan, bisa jadi anak celometan itu minta perhatian ke kita. Atau ada yang over, pengen menunjukkan bahwa dia bisa jadi itu adalah motivasinya untuk mendapat penghargaan dari kita. Motivasi selanjutnya karena orang itu melakukan suatu tindakan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebijakan. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi tingkat tertinggi motivasi seorang manusia itu di poin ketiga, karena mereka sadar akan kebijakan-kebijakan yang ada, memotivasi dirinya sendiri, berubah hanya karena mereka sendiri, bukan karena faktor-faktor yang lain. Ada contoh kasus, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, mohon bantuan Bapak Ibu, ada analisa kasusnya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan guru tersebut? Mengapa? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Oke, izin menjawab. Ya, silahkan Bu Fitri. Oke, tindakan guru yang menunjuk anak secara tiba-tiba dan dengan keadaan anak yang belum siap, itu ada dua, kalau menurut saya ada dua hal yang perlu dicatat. Kalau anak memang terbiasa diam di kelas, terus ditunjuk secara mendadak, itu akan menyebabkan mentalnya down di depan teman-temannya dan di depan guru tersebut. Sehingga kalau menurut saya, hal itu akan mengakibatkan di pertemuan selanjutnya, bahkan selama Bapak Ibu guru itu mengajar, dia akan seperti itu. Jadi kalau menurut saya kurang setuju. Terus ada poin yang kedua, kalau memang anak itu tidak terbiasa diam, artinya anak itu memang mempunyai mental baja. Ketika ditunjuk, anak itu akan merasa senang, entah itu dia menjawab atau tidak. Anak itu akan merasa, oh ya, saya diperhatikan, seperti itu. Dan untuk menilai anak itu yang mana, poin yang satu atau poin yang kedua, itu kita tergantung gurunya masing-masing di dalam kelas seperti apa. Tapi untuk keseluruhan, untuk mengantisipasi poin yang pertama dan kedua tadi, lebih baik tidak dilakukan hal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri, jawabannya sangat super sekali. Jadi intinya tindakan dari guru tersebut tidak kita setujui ya, apapun alasannya.
Untuk yang kedua, menurut Bapak atau Ibu, tindakan yang dilakukan guru tersebut sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Oke, terima kasih. Menurut saya itu seharusnya tidak disuruh muridnya, tidak disuruh ke depan untuk ganti hidung, karena itu sama saja tindakan pembulian. Jadi memang kalau memang anak itu belum siap, artinya dari segi internal, dari segi subjek yang disampaikan Bapak Ibu gurunya itu memang belum diterima siswanya. Jadi ada perlakuan khusus seharusnya untuk siswa tersebut di mana dia belum menguasai materi itu. Berarti tindakan Pak Senokan tersebut termasuk hukuman ya secara tidak langsung pernyataan panjenengan. Jadi memang yang dilakukan Pak Seno tersebut adalah sebuah hukuman. Hukuman itu pasti efeknya menyakitkan, membuat malu. Bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Seperti kasus yang tadi, Pak Seno kan langsung tiba-tiba, silakan masuk depan IPA. Dibandingkan seperti itu. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Nah, seperti kasus yang tadi, kasus Pak Seno yang menunjuk Iva yang tergagap akhirnya disuruh maju, tidak menunjuk hidup. Otomatis Iva tadi tersakiti secara psikis, ya pasti, karena Iva merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Kurang bijak menurut saya kalau hal seperti itu. Yang kedua, penghargaan. Sebenarnya penghargaan di sini juga sebuah bentuk hukuman. Kenapa? Dari pendapatnya Alfikon di Paris by Riwet tahun 1993, wawancara antara ASCD Annual Conference di Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi potensi anak-anak itu tidak akan terlihat, potensi yang muncul itu tidak akan maksimal. Karena apa? Sudah kita hancurkan dengan hukuman dan penghargaan. Balik ke motivasi tadi, motivasinya itu belum motivasi tingkat tinggi, motivasinya hanya karena dia takut, atau kalau tidak karena dia ingin mendapat sebuah penghargaan. Secara tidak langsung kita sudah menghancurkan potensi-potensi yang mereka miliki. Menurutku, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Anak sudah mau belajar itu sudah luar biasa, sudah penghargaan bagi dia sendiri. Awalnya atau mungkin anak yang terlambat, besok terlambatnya 30 menit, besoknya dia belajar dari kesalahannya, naik belajar, dia tidak terlambat naiknya ke 10 menit, dari 20 menit ke 10 menit, itu sudah penghargaan yang luar biasa. Dia sudah mau belajar untuk tidak terlambat meskipun pelan-pelan. Kita tidak bisa menuntut mereka untuk langsung berubah, tidak bisa. Pasti berubahnya pelan-pelan. Itu yang harus kita apresiasi. Selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu pasti sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Saya mengambil contoh, mungkin ini juga termasuk konsekuensi. Kemarin waktu di pembelajaran saya di hari Rabu, kebetulan saya berhalangan hadir, saya memberikan tugas kepada anak-anak saya. Di
Di awal pertemuan dulu, di awal semester, kami sudah membuat kesepakatan. Jika ada tugas dan tidak mengerjakan, tugasnya bertambah menjadi 5 kali lipat. Anak-anak yang sudah sepakat dengan konsekuensi yang ada, ya tinggal melakukan. Ketika ada yang tidak menjawab atau mengerjakan tugas yang sudah saya berikan, otomatis, oh iya, konsekuensinya kalau saya tidak mengerjakan tugas, saya harus menebus 5 kali lipat. Itu sudah kesepakatan bersama. Itu contoh konsekuensi yang sudah ada. Mungkin menjadi gambaran untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini perbedaannya dari hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Di hukuman pasti tindakannya menyakitkan. Balik lagi tadi, seperti kasusnya si Iva yang disuruh maju tadi, pasti menyakitkan. Membuat murid tidak nyaman, itu pasti juga. Muridnya takut. Kenapa takut? Ya takut kalau salah dihukum, ya pasti takut. Memaksa. Iva tadi yang maunya enggak mau maju kan harus disuruh maju, terpaksa dia maju. Kenapa? Karena dia mau dihukum. Akhirnya apa efeknya? Kalau sudah takut, tidak nyaman, menyakitkan, anak-anak akan menyembunyikan kesalahannya. Etok-etok enggak salah. Kalau ada hal yang melenceng ditanya, ayo siapa ini yang melakukan? Pasti dia. Ya itulah bentuk ketidaknyamanan mereka, sehingga mereka menyembunyikan kesalahan yang sudah mereka perbuat. Padahal kesalahan itu ya wajar, setiap manusia punya kesalahan. Kita akan memperbaiki itu, harusnya kita cari solusinya biar tidak terulang lagi. Seharusnya, tapi karena mereka sudah takut, sudah ada pengalaman menyakitkan, akhirnya itu mereka menyembunyikan kesalahan. Efeknya yang lebih menakutkan, murid menjadi rendah diri, bukan rendah hati ya, menjadi rendah diri, minder. Kalau sudah minder itu psikisnya anak yang kena. Sedangkan di penghargaan tidak efektif. Ya tidak efektif, kenapa? Karena ingin penghargaan saja mereka akan melakukan kebaikan, merusak hubungan. Pasti akan ada kesenjangan yang terjadi. Kalau ada anak yang sering melakukan kebaikan, kan pasti penghargaannya lebih banyak. Yang nggak pernah melakukan, nah kesenjangan itulah yang akan terjadi, menghancurkan hubungan antara sesama murid, sesama anak, mematikan kreativitas. Tadi sudah saya bahas di depan, ternyata penghargaan itu juga sebuah hukuman. Jadi dihukum dengan penghargaan. Potensinya mereka kita hancurkan dengan adanya penghargaan itu. Menghukum dengan sistem ranking. Iya kan? Kita hukum sebenarnya, tapi dengan embel-embel ranking. Kalau ranking 1 berarti ini, kalau ini kita menghukum mereka sebenarnya seperti itu. Merampas hak menghargai diri. Karena potensinya sudah dihancurkan, akhirnya dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Itulah sisi buruk dari penghargaan. Sedangkan konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Jadi harus kita ingatkan terus itu kurang efektif. Perlu monitoring berkelanjutan. Iya kan? Kalau konsekuensi itu ya kita, ayo konsekuensinya apa? Nah itulah monitoring berkelanjutan. Stimulus dan respon. Berarti kita memberikan A, pasti responnya B. Itu konsekuensi. Kalau kesepakatannya kalian tidak begini, pasti begitu hasilnya. Murid mematuhi peraturan, ya mematuhi karena sudah tahu konsekuensi. Kalau dia melakukan hal ini, efeknya begini. Patuhnya gara-gara itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi mereka tidak sadar dengan kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Kenapa? Ya sebatas itu aja. Kalau salahnya begini, saya pasti akan begini. Tapi dia tidak sadar kesalahan itu gimana sih? Biar saya tidak mengulangnya. Dia tidak sadar akan hal itu. Sedangkan di restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang.
akarnya, kita dandani, kita kasih solusi, pasti itu akan berlaku jangka panjang, bukan seperti konsekuensi yang berlakunya jangka pendek. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa? Ya karena dia sudah tahu potensinya dia, sudah tahu bisa kalau dia melakukan kesalahan, akhirnya ya dia bisa menghargai. Oh, saya tidak akan melakukan hal ini. Selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan serta dirinya memegang kontrol. Jadi yang mengontrol tindakan si murid itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain, bukan peraturan, bukan pihak sekolah. Jadi memang jika salah pengen berubah karena dirinya sendiri, bukan orang lain. Telah perbedaan dari hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk menerapkan restitusi itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apa saja? Ada posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Kamu selalu saja terlambat. Selalu datang terakhir. Nah, biasanya penghukum itu sambil melotot, gitu, sambil melotot, berkata enggan, mukanya samar, bentak-bentak, suaranya masih keras. Ciri-ciri sebagai penghukum itu ya seperti itu. Dan mungkin saya sendiri, saya pribadi atau mungkin Bapak Ibu secara tidak langsung kita juga sudah bertindak sebagai penghukum kepada anak-anak didik. Posisi kontrol selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Biasanya nadanya halus, memelas, wajahnya dibikin ya gimana ya, melongsong. Biasanya kata-kata yang diucapkan kalau si guru ini menjadi membuat merasa bersalah, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Biasanya seperti itu. Secara langsung mungkin tanpa sadar, tanpa tahu ada ini, tanpa tahu ada posisi kontrol apa segala macam, kita sudah pernah melakukan posisi-posisi itu dengan tanpa sadar. Posisi selanjutnya adalah sebagai teman. Jadi kalau sebagai teman ada bicara kita pasti ya santai, wajahnya sangat friendly. Ya, dianggap sebagai teman sendiri. Kamu ini, dawes sana langsung duduk, biasanya gitu. Dawes jangan ngobrol lagi, ayo lanjutkan. Itu posisi kita sebagai teman. Biasanya kita lebih ramah. Posisi kontrol selanjutnya pemantau. Pemantau jadi ya kita memantau. Biasanya ya nadanya datar-datar saja, sikapnya biasa-biasa saja. Peraturannya apa? Tinggal kita ingatkan seperti itu tuh. Kalau kita sebagai pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa kalau kayak begitu? Nah, itu kita sebagai posisinya pemantau. Kalau contohnya tadi di penerapan saya tadi, yang kasus saya kemarin yang saya ceritakan, saya posisi pemantau. Ya kemarin apa kesepakatannya? Berarti kalian gimana? Itu pemantau. Posisi kontrol selanjutnya adalah seorang manajer. Manajer itu kan mengatur. Biasanya ya bahasa yang digunakan ya santai, nadanya biasa saja. Sebagai manajer, biasanya kata-kata yang dikeluarkan, apa kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi sebagai seorang manajer, kita menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kita membantu mereka untuk mencari solusinya, bagaimana agar masalahnya tidak terulang lagi. Itu
kita berada di posisi teman, pemantau, dan manajer agar budaya positif dapat terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana biar kita bisa mencapai di posisi tersebut? Ya, kita tidak selalu menjadi si penghukum. Bagaimana kita tidak selalu menjadi si pembuat rasa bersalah? Ada yang namanya segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat tersebut disampaikan oleh Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi mereka punya masalah, kita bantu untuk menemukan solusinya, bukan malah tidak menerima kesalahan mereka. Kalau salah ya bukan. Kita perannya di sini untuk membantu menyelesaikan masalah mereka, membantu mencari solusi mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sama pendapat tersebut juga disampaikan oleh Gosen. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi kesalahan, menanyakan keyakinan. Di dasar segitiga restitusi atau langkah pertama menstabilkan identitas, kita harus menyelamatkan mereka dari rasa bersalah mereka. Biasanya kata-kata yang digunakan, setiap manusia pasti punya salah, saya pun juga punya salah. Biasanya kita menenangkan mereka dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Yang kedua, validasi kesalahan. Validasi kesalahan berarti kita menanyai mereka, kesalahan apa sih yang mereka perbuat, apa alasannya mereka berbuat kesalahan. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini kita kembalikan ke siswanya, kembalikan ke anaknya. Keyakinan apa yang sudah ada di kelasnya, di sekolahnya. Terus, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi keyakinan-keyakinan dalam diri kita, dari si anak, itu kita gali, kita bantu. Nah, untuk contoh penerapan segitiga restitusi, mohon ditampilkan Pak, ada di PDF. Di skrip ini contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ada percakapan, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mendownload, bisa mengcopy materi saya, buat apa-apa bisa di copy. Itu contoh penerapan segitiga restitusi. Di situ ada percakapan antara Pak Joko, Mario, dan Adi. Jadi langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di langkah pertama menstabilkan identitas, di sini Pak Joko mulai menanyai Mario dan Adi. Mario, Adi, Bapak tadi dengan laporan dari guru Ika di kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kalau ada anak melakukan kesalahan, kita tanya seperti itu, pasti anaknya jawab, ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Ini menstabilkan identitas, menanyai. Langkah selanjutnya validasi kesalahan. Kalau kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat, ya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk.
selesai yang mau kamu tambahkan. Itu sudah validasi kesalahan. Kami tidak bermaksud melakukannya, Pak. Tapi kenapa? Tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Nah, itu validasi kesalahan. Si guru memastikan kesalahan apa yang telah si anak perbuat. Anaknya jawab ya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan ini ada alasannya ya, pasti seru main lempar-lempar makanan begitu. Nah, ini sudah validasi kesalahan, masih proses validasi kesalahan. Iya Pak, Bapak lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Itu sudah dalam proses menanyakan keyakinannya. Iya Pak, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Itu sudah masuk ke keyakinan, mulai dari percakapan Pak Joko yang menanyakan mereka senang tadi, sudah masuk ke menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati apa? Ternyata mereka harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai budina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Nah, itu sudah menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan sekolahnya. Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Jadi kalau ada anak membuat masalah, membuat tindakan tidak serta-merta kita langsung kamu salah, dukung. Alangkah baiknya kita dudukkan. Kalau ada anak melakukan kesalahan, kita dudukkan dulu. Kita ajak ngobrol dulu. Kita tanya dulu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bantu tenangkan anak karena sudah melakukan kesalahan. Mungkin di BK Bu Santi, mungkin Bu Santi sudah lebih dulu dapat materi hal-hal yang seperti ini. Jadi baiknya ya seperti itu, kita bantu anak-anak dengan memanfaatkan segitiga restitusi untuk membantu mereka agar menemukan solusi atas masalah mereka, agar masalah mereka tidak terulang lagi. Contoh selanjutnya mungkin di video saya Pak bisa ditayangkan. Itu kemarin saya membuat contoh penerapan segitiga restitusi, kasusnya itu video Pak. Kasusnya adalah anak terlambat. Bagaimana kita menghadapi anak-anak terlambat itu? Kebetulan modelnya saya pakai Anis kelas 12. Ini cuma sebagai referensi ya Bapak Ibu, bukan kok saya menggurui atau bagaimana. Mungkin sebagai salah satu referensi bagaimana kita menghadapi tindakan-tindakan yang kurang sesuai, kurang tepat atau yang melenceng dari anak-anak kita.
prosesnya sama. Jika anak terlambat bukan serta-merta langsung kita hukum saat itu juga tidak. Biarkan mereka masuk kelas dulu. Kalau sudah kelasnya sudah selesai, kita panggil, kita ajak bicara. Di sini saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kita panggil, kita ajak bicara, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanyai, kenapa terlambat? Kamu terlambat berapa menit? Kita tanyai dulu, kita ajak ngobrol. Setelah itu validasikan kesalahan mereka. Kita bawa anak itu, misal untuk kasus yang saya tampilkan ini, kebetulan ini rumahnya jauh. Kita masuk jam 7 dan jam 6.45 si anak ini masih berangkat. Otomatis pasti dia akan terlambat. Sudah bisa Pak? Setelah menstabilkan identitasnya, kita validasi kesalahannya. Kita cari tahu akar permasalahannya dia, kenapa dia bisa terlambat. Ternyata setelah ditanyai awal mulanya kenapa dia bisa terlambat, dia tidurnya terlalu malam karena asik main HP. Akhirnya tidurnya molor, bangunnya jadi kesiangan, dia berangkat ke sekolahnya terlambat. Itu proses validasi kesalahan. Jadi kita cari tahu akar kesalahan mereka, penyebabnya apa. Sedikit contoh tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Di kasusnya di sini anaknya terlambat. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, otak anak itu pasti akan buntu, tidak bisa untuk berpikir. Nah, kita tenangkan dulu. Di langkah pertama, yaitu menstabilkan identitasnya. Kita tenangkan dulu, kita stabilkan identitasnya dulu. Setelah langkah pertama sudah, kita lanjut
sudah dilaksanakan, kita lanjut ke langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah disepakati, apa usaha anak itu untuk tidak mengulang kembali kesalahan yang telah mereka lakukan. Kita bantu untuk mencari solusinya. Jadi penanganannya ya sedikit kita kalmkan. Kita belajar untuk membantu mereka mencari solusi. Saya yakin dan saya percaya sebelumnya Bapak Ibu sekalian ini pasti sudah pernah melakukan, entah itu di fase mana, di sintak yang bagian mana, apakah di validasi kesalahannya atau menanyakan keyakinannya. Pasti saya yakin Bapak Ibu pernah melakukannya. Cuma karena kita belum tahu bahwa ini tuh ternyata ada ilmunya, ternyata ada teorinya, ya kita cuma melakukan sesuai insting kita saja. Padahal ternyata setelah kita belajar dan belajar ada ilmu tentang seperti itu. Saya yakin dan percaya itu. Kenapa saya ngajak ke diri saya sendiri? Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak selama 2 bulan ini, ternyata saya pernah melakukan ini. Oh, ternyata ada ilmunya. Bukan hanya insting saja. Saya yakin Bapak Ibu guru sekalian ini juga seperti itu. Seperti yang saya rasakan. Itu disekelumi tentang segitiga restitusi. Sekarang saya minta bantuan untuk menjawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Biasanya Bapak Ibu pasti akan menjawab demi keselamatan. Ada juga sih nanti jawabannya biar tidak ditilang. Kalau biar tidak ditilang itu pasti motivasinya sudah motivasi yang pertama, biar tidak mendapatkan hukuman. Tapi kalau di motivasi yang ketiga pasti jawabannya demi keselamatan. Yang kedua, mengapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Ada yang jawab sunnah? Ada yang jawab sunnah? Pasti jawaban rata-rata yang ideal, jawabannya pasti menjaga kesehatan. Tangannya kotor, habis pegang-pegang banyak hal, jadi dicuci dulu sebelum makan. Alasannya alasan kesehatan. Jawaban-jawaban ideal itu biasanya keluar seperti itu. Nilai-nilai keselamatan dan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dari modal inilah kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak di kelas. Jadi kita membuat keyakinan. Jadi masing-masing guru punya keyakinan kelas sendiri-sendiri. Antara guru satu dan guru yang lain pasti punya keyakinan kelas sendiri-sendiri dengan kesepakatan mereka si anak-anak dengan si guru tersebut. Apa sih tujuannya kita membuat keyakinan kelas? Tujuannya yang pertama, mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas, apa saja yang mereka inginkan, serta meluangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Jadi tujuannya biar anak mau mengemukakan ide atau gagasan mereka, biar tidak dipendam sendiri. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif, di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Kalau ini sudah namanya disiplin positif, itu kan sudah disiplin dari dirinya sendiri, bukan dari faktor eksternal. Kalau sudah disiplin positif, pasti budaya positif juga akan
terlaksana, mereka sadar akan apa yang mereka lakukan, tidak perlu ada paksaan, tidak perlu ada tekanan. Yang ketiga, membentuk karakter positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, antara guru, murid, pihak yang berkepentingan. Kita budayakan untuk kebiasaan-kebiasaan positif dan perilaku positif. Yang keempat, menumbuhkan adanya semangat belajar pada anak. Kalau disiplin positif sudah terpatri dalam pikiran anak, otomatis si anak pasti akan semangat belajarnya. Tidak ada gangguan-gangguan lagi. Balik lagi ke yang awal-awal lagi, semua kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, akhirnya dia punya motivasi yang tinggi. Kalau sudah punya motivasi yang tinggi, disiplin positif, dia pasti akan semangat untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Bagaimana cara kita menyusun keyakinan kelas? Langkah-langkah menyusun keyakinan kelas yang pertama, guru memfasilitasi diskusi untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelasnya. Jadi kita ngobrol dengan anak-anak didik kita di setiap pembelajaran kita. Mungkin bisa di awal semester atau di awal tahun. Kita tanyai mereka, ayo kita buat peraturan-peraturan dulu di kelas ini. Misal kalau saya di kelas matematika, misal di Pak Dimas di kelas agama, ayo peraturannya kita buat. Dibuatnya bersama-sama, munculkan bersama-sama. Jadi bukan hanya dari pihak guru, bukan hanya dari pihak siswa, tapi bersama-sama, dirumuskan bersama. Yang kedua, guru mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya seperti ini. Biasanya kalau peraturan itu kan dilarang bermain HP. Bonis, kalau dilarang itu kalimatnya positif apa negatif, bonis. Nah, kalau dilarang, menggunakan kata dilarang itu biasanya kan kalimatnya negatif. Jadi peraturan itu biasanya menggunakan kalimat negatif. Kita ubah kalimat negatif tersebut menjadi sebuah kalimat positif. Kalau dilarang main HP berarti kalimat positifnya kira-kira terus begitu Bapak Ibu. Lebih baik tidak menggunakan HP. Masih ada tidak? Lebih baik HP dimasukkan di dalam tas. Lebih baik HP-nya disimpan di dalam tas. Kita ubah kalimat-kalimat negatif. Ada lagi, dilarang buang sampah sembarangan. Kan masih peraturan dengan kalimat negatif. Bisa kita ubah menjadi kalimat yang positif. Buanglah sampah di tempat sampah. Nah, itulah salah satu proses untuk membuat keyakinan kelas. Jadi terserah monggo Bapak Ibu sekalian mau buat keyakinan kelas yang modelnya bagaimana dengan anak-anak didiknya. Tidak harus sama antara guru satu dan lain, karena fokusnya itu kan berbeda-beda. Mungkin kalau di pelajaran produktif karena memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi karena berhubungan dengan alat, pasti akan berbeda dengan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Karena pelajaran-pelajaran saya kan tidak ada hubungannya dengan alat-alat yang mengganggu, bisa mempengaruhi keselamatannya juga. Jadi pasti akan berbeda. Hasil yang ada itu pasti akan berbeda, keyakinan kelasnya itu. Kemudian guru menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi dari kalimat positif tadi kita cari nilai kebajikannya apa. Misalkan tadi kalimat negatifnya, peraturannya yang kita buat tadi dilarang bermain HP. Kita ubah kalimatnya menjadi positif. Lebih baik HP-nya disimpan di dalam tas. Kira-kira nilai kebajikan apa Bapak Ibu yang terkandung dalam keyakinan kelas tersebut? Lebih baik HP-nya dimasukkan di dalam tas. Disiplin. Dilarang merokok. Kira-kira kalau kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif, terus putih itu kalau dilarang merokok. Merokok membunuhmu. Kira-kira nilai kebajikan apa yang terkandung? Banyak sekali yang kita bisa sarikan dari
kita sarikan, kita cari nilai kebajikan-kebajikannya untuk menyusun keyakinan kelas masing-masing. Kita manfaatkan itu. Tidak apa-apa kita breakdown dari peraturan-peraturan yang sudah sekolah tetapkan, kita breakdown saja, tidak apa-apa, boleh. Kenapa kok kita didorong untuk membuat keyakinan kelas? Ya itu tadi, biar anak-anak mempunyai disiplin positif. Yang terakhir, guru bersama warga kelas menyepakati keyakinan kelas yang telah disusun. Jadi semua yang sudah kita sampaikan bersama anak-anak tadi, kita buat kalimat positifnya, kita sarikan nilai kebajikannya, kita sepakati, kita jalankan bersama. Contohnya, sudah saya lampirkan contohnya juga. Kita saling menghormati satu sama lain. Kalau kalimat negatifnya pasti dilarang bullying, dilarang saling mengolok-olok. Dari kalimat-kalimat negatif itu bisa kita saringkan. Kita saling menghormati satu sama lain. Kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita menjaga kebersihan kelas. Kita saling membantu satu sama lain. Ini contoh-contoh keyakinan kelas yang dapat kita terapkan di kelas kita, di kelas masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin saya mau sedikit praktek dari Bapak Ibu nanti di akhir, sebelum ada sesi tanya jawab. Saya minta salah satu atau dua untuk merencanakan keyakinan kelas Bapak atau Ibu, sedikit saja, nggak usah full, mungkin 2 atau 3 yang mungkin akan diterapkan setelah adanya diseminasi ini. Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan keyakinan kelas, rencana keyakinan kelas Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu terapkan di kelasnya. Tolak ukur keberhasilan keyakinan kelas. Tolak ukurnya apa? Pasti ada indikator untuk keberhasilannya. Terciptanya merdeka belajar bagi anak dengan bebas dalam mengungkapkan berbagai pendapat demi keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati bersama. Yang kedua, anak didik dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan. Terjalinnya komunikasi yang aktif antara guru dan murid. Anak didik dapat menjalankan keyakinan kelas dengan secara luas di sekolah dan juga di rumah. Jadi pengimbasannya nanti setelah kita biasakan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, mungkin juga si anak juga akan mengimbaskan di lingkungan sekolahnya. Jadi dari kelas mengimbas ke sekolah, mengimbas ke lingkungan rumahnya. Karena apa? Karena kita sudah biasakan untuk mereka menerapkan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Jadi akan minim tindakan yang tidak sesuai, akan ada minim kesalahan yang mereka lakukan. Oke, kesimpulan dari materi yang saya paparkan dari awal, dari disiplin positif hingga keyakinan kelas, budaya positif di sekolah adalah lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri dan karakter positif. Dengan menciptakan budaya positif di sekolah, kita dapat membantu siswa untuk berkembang menjadi pribadi yang positif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Jadi upaya-upaya itu kita untuk menyiapkan anak-anak agar apa? Agar mereka menjadi pribadi yang positif tanpa adanya tekanan, tanpa adanya ketakutan, tanpa adanya faktor eksternal. Jadi mereka benar-benar merubah dirinya menjadi pribadi yang positif dari faktor internalnya mereka sendiri. Bukan karena kita, tapi memang karena sudah terbiasa dengan budaya-budaya positif tersebut. Saya sekian, terima kasih. Itu pemaparan dari saya. Tadi saya meminta tolong untuk salah satu saja dari Bapak Ibu, mungkin ada yang berkenan menyampaikan rencana keyakinan kelas yang ingin dilaksanakan di kelas beliau. Tidak usah banyak-banyak, mungkin 1 atau 2 saja. Atau mungkin wali kelasnya mungkin.
seperti saya sendiri, kelas mau saya buat seperti apa itu memang tergantung dari saya. Jadi kuncinya ketika saya akan memberikan informasi ke anak-anak, nak, alangkah baiknya kamu besok berangkat jam 7:05, nak, alangkah baiknya HP dimasukkan. Nah, sebelum info-info apa aturan-aturan tersebut saya lakukan ke anak-anak, memang kunci dari itu semua itu tergantung sama saya, sama yang memberikan informasi. Jadi untuk kedepannya seperti apa itu lebih ke saya sendiri, bagaimana saya memaking semuanya agar anak-anak itu melihat role modelnya. Ketika saya bilang besok berangkatnya lebih pagi, kalau kemarin terlambatnya 10 menit itu jam 7 dan harus sampai sini, lusa jam 7 kurang 10. Nah, seperti itu. Jadi yang harus saya perbaiki adalah diri saya sendiri. Ini benar-benar saya menggaruk ego saya sendiri, karena saya juga pernah terlambat seperti itu. Jadi ya saya harus berangkat pagi. Ketika saya bilang ke siswa untuk begini, mereka akan sungkan untuk maneni gitu, akan mengikuti, oh iya, untuk aja berangkatnya jam segini, masa saya berangkatnya jam segini. Nah, mereka itu secara alami, secara natural itu mereka itu akan membentuk konsep sendiri. Jadi semuanya itu dimulai dari bapak ibu yang berada di dalamnya. Aturan apapun saya rasa memang berada di dalamnya itu sendiri yang perlu diperbaiki, terlebih nanti imbasnya itu yang luar biasa ke anak-anak. Jadi sebelum kedisiplinan itu seperti apa, nanti di kelas seperti apa, yang terlebih pertama kali saya lakukan adalah saya memperbaiki diri saya. Akan saya konsep seperti apa diri saya ini, agar ketika nanti anak-anak melakukan sebuah kesalahan, mereka bisa berkata pada orang yang ngasih tahu seperti itu. Nah, untuk konsepnya seperti apa itu belum saya sebagian saya detail, mungkin itu saya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi sudah berbagi cerita kepada kita semua. Jadi memang benar, jika kita ingin memberikan contoh yang baik, ya kita sendiri dulu yang harus membenahi kita. Misal kalau kita ingin anak-anak kita minim terlambat, ya kita usahakan kita datangnya lebih awal daripada anak-anak kita. Ya tidak memungkiri, bahkan saya pun juga sering terlambat. Nah, itu menjadi koreksi kita bersama. Bukan siapa-siapa, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, itu pasti. Yang terpenting adalah kita mengkoreksi diri, kita merefleksi diri, bagaimana agar kita bisa berubah. Agar apa? Agar kita juga ketika menuntut dan mendampingi anak itu ibaratnya tidak malu, karena kita sudah memberikan contoh dulu, kita sudah menjadi role modelnya anak-anak dulu. Kemudian tadi saya dapat pesan dari Bu Titis, alangkah indahnya, alangkah baiknya. Jadi kita ketika menangani masalah-masalah anak itu kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung menjudge anak itu salah, kita ajak ngobrol baik-baik. Memang tidak semua anak itu bisa kita ajak ngobrol. Saya sendiri pun juga masih merasa seperti itu. Tidak semua anak bisa kita ajak ngobrol. Tapi tidak apa-apa, pasti lambat laun itu akan cair suasananya. Dan segitiga restitusi itu tidak sekali langsung berhasil seperti dicontoh itu. Tidak mungkin bagi anak-anak kita yang karakternya sudah jadi, sudah terbentuk, kebiasaan lamanya sudah mancep, tidak akan mungkin terjadi sekali restitusi selesai. Tidak akan mungkin. Kita perlu berkali-kali, berulang-ulang. Ibaratnya kemarin saya pernah mendengar dari Bapak Ibu di sini, saya lupa siapa, betah-betahan. Betah kita yang selalu mendampingi mereka, mendorong mereka untuk berubah, atau betah mereka yang selalu bertindak menyeleweng, bertindak membuat salah. Jadi betah-betahan. Ya harus betah kita
tujuan kita itu adalah menuntun anak demi keselamatannya. Keselamatan apa? Bukan berarti selamat dari bencana atau apapun. Keselamatan dalam hidupnya. Kita membekali mereka agar mereka dapat menjalani hidupnya nanti. Mari kita ubah suasana sekolah yang penuh peraturan yang memaksa, menyakitkan. Kita ubah. Kita ajak komunikasi anak-anak kita. Sebenarnya pengen seperti apa? Terkesan kaku gitu. Kalau peraturan yang ada itu kan terkesan kaku. Nah, karena ada beberapa perubahan paradigma sekarang yang kita berusaha menyesuaikan. Kita ajak kelas kecil dulu saja. Kita ajak, ayo kita buat keyakinan kelas kita. Kalian mau yang bagaimana? Kita tanyai. Oh, mau begini-begini. Nah, tidak semua serta-merta apa yang mereka sampaikan kita setujui, kita iakan. Boten. Tetap kontrolnya ada di kita. Kita saring. Kita cari kalau begini nanti begini. Kita arahkan seperti itu. Kemudian untuk masalah anak-anak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai, mohon sekali Bapak Ibu, kalaupun belum bisa menerapkan posisi kontrol yang ideal, setidaknya ya mulailah dari kita sebagai penghukum, kita naik sedikit. Kita sebagai pembuat rasa bersalah pasti susah, saya sendiri pun juga tidak bisa, pasti susah. Kita terapkan restitusi secara pelan-pelan. Karena tujuannya apa? Restitusi itu bukan hukuman. Restitusi itu sebuah tawaran untuk mencari solusi. Jadi kita bantu anak mencari solusi. Kalau terlambat kita carikan solusinya. Ya, dengan pasti di batin Bapak Ibu sekalian, Allah anak SMK Wahid Hasim yang begitu itu ya susah. Tapi percayalah, dari 100 anak pasti ada 2 atau 3 yang bisa. Lama-lama dari 2 atau 3 yang bisa pasti akan naik lagi jadi 10. Yang penting kita konsisten, istiqomah melakukannya. Karena mungkin sudah tidak begitu zaman ya kita itu pakai kekerasan. Mungkin kalau di zamannya saya yang sekolah dulu rame ya dilempari penghapus, dilempari apa itu duting yang dari bambu itu, kuku panjangnya tutup pakai pembaris kayu dijiwet itu. Mungkin sekarang sudah bukan zamannya, sekarang sudah generasi Gen Z. Anak-anak sekarang itu lebih kritis dalam berbagai hal. Ngeri juga melihat berita-berita yang ada kemarin, gurunya mengingatkan tidak boleh, misal tidak boleh bolos, gurunya ganti dibully. Gurunya mengingatkan tidak boleh merokok, gurunya dilaporkan polisi, dipelintang, ada yang digorok, kan ngeri sekarang kalau seperti itu. Nah, untuk menghindarinya salah satunya kita buat suasananya, kita ajak duduk bareng, kita cari solusinya bareng. Mungkin itu salah satu jalan keluarnya. Agar apa? Agar kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi pada kita. Jadi mari kita perlahan-lahan mengubah hukuman, mengubah penghargaan, mengubah konsekuensi menjadi sebuah restitusi. Sekian pemaparan dari saya, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuniar yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif di sekolah. Yang tadi sudah dibahas tentang kedisiplinan yang ada 2 tadi, perbedaan dari disiplin biasa dengan disiplin positif. Ada kebutuhan dasar manusia, tadi ada 5 poin juga. Kemudian dilanjut dengan teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Dan dilanjut dengan 5 posisi kontrol, segitiga restitusi yang sudah ditampilkan video
Dengan contoh tadi ada anak yang terlambat. Kemudian yang terakhir tadi ada keyakinan kelas. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang ingin disampaikan, mungkin nanti ada pertanyaan. Pertanyaan akan dibatasi 4 menit. Monggo Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Ya, silakan kepada Terima kasih waktunya, ibunya. Yang masih agak saya penasaran untuk penerapan segitiga restitusi itu, tadi kan pilihannya tidak mungkin 1 kali 2 kali penerapan anak itu langsung berubah. Gitu. Nah, itu ada batasnya nggak sih? Sampai berapa kali? Terus akhirnya jika anak itu sudah beberapa kali sudah dilakukan segitiga restitusi, terus melakukan pelanggarannya itu masih kontinu. Nah, itu sebaiknya dilakukan tindakan apa? Apakah sudah bisa dihukum atau ada tindakan lain mungkin? Terima kasih. Langsung saya jawab lagi. Ketika kita sudah menerapkan segitiga restitusi, kembali lagi, tidak mungkin sekali restitusi itu akan selesai, akan tercapai. Itu hanya ada di teori yang kita tampilkan saja. Tetap kita restitusi, tidak ada batasannya. Di batasannya sampai si anak tersebut dapat menyadari, dapat mencari solusi atas masalahnya sendiri. Di awal tadi saya sudah memaparkan bahwa setidaknya hukuman itu kita hindari. Itu adalah alternatif yang paling baik. Tapi alangkah baiknya hukuman itu tidak kita lakukan. Gantinya hukuman apa ya? Tadi kita sudah buat keyakinan kelas, sehingga apa yang kita sepakati pasti sudah mereka tahu, kita sepakati bersama. Jadi tidak ada batasannya untuk restitusi. Batasannya adalah ketika anak tersebut memang sudah dapat mencari solusi masalahnya sendiri. Meskipun berulang-ulang, tidak apa-apa. Mungkin sekali belum, 2 kali belum, 3 kali belum. Mungkin sudah terlaksananya di 15 kali kita restitusi, tidak masalah. Kita dampingi saja, kita bantu cari solusinya saja. Terima kasih, begitu Bu Fitri. Oke, terus ini Bu, misalkan ada salah satu atau salah 2 anak yang melakukan pelanggaran dan sudah dilakukan tindakan restitusi berkali-kali. Nah, tetap masih belum. Dan pada kelanjutannya anak itu membawa teman lagi secara berkelompok gitu. Jadi yang mulanya itu masalah individual akan jadi masalah kelompok. Itu gimana ini? Kalau dari individual menjadi kelompok, ya yang kita restitusi sebagai kelompok juga kita kumpulkan bersama-sama. Kita cari tahu, kita tanyai satu persatu. Apa sih sebenarnya masalah kamu? Kita validasi dulu kesalahannya bagaimana. Nah, kalau sudah kita ajak begitu kan pasti ketemu akar masalahnya. Kalau sudah ketemu akar masalahnya ya kita selesaikan, kita bantu cari solusinya. Tetap kuncinya yaitu tadi kita bantu mencari solusi masalah yang ada setelah tahu akar masalahnya. Entah dia sendiri, entah dia membawa akhirnya berderet ke kelompoknya. Nah berarti ada, kalau menurut saya ada 2 kali nanti kerjanya. Kita ambil dulu si individu yang jadi otaknya. Nah kalau si otaknya ini tadi sudah kita restitusi bareng dengan si kelompoknya yang terimbas tadi. Ngoten. Terima kasih Bu. Terima kasih disampaikan kepada Bu Fitri. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Monggo. Ya, Bu Santi, silakan. Mau memberikan tambahan saja ya untuk Bu Fitri.
wajib untuk merubah anak menjadi benar. Cuma butuh rutin setiap hari, bertemu setiap hari, rutin terus. Itu nanti membantu BK kalau sudah berkelompok atau ranahnya sudah crowded dan tidak bisa dibenarkan atau belum tidak susah dibenarkan, itu nanti jadi ranahnya BK. Dan untuk di sekolah-sekolah negeri itu sudah banyak yang BK-nya manggil S1 psikologi, karena memang tidak semua anak dalam kondisi sehat seperti itu. Jadi ya itu untuk Bapak Ibu guru mungkin tidak kayak apa ya, tidak diwajibkan untuk bisa benar-benar membentuk itu. Ya sekedar ikut membantu visi misi sekolah saja. Jadi biar disiplin setiap hari ini, ditertibkan begini saja. Nanti kalau untuk itu kan nanti sudah ranahnya BK dan kesiswaan. Nah, BK dan kesiswaan nanti arahnya ke peraturan yang sudah tertulis dari sekolah. Yang lain kan sudah peraturan seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nanti untuk tambahannya. Kepada Bapak Ibu yang lain, monggo silakan. Itu ada dari Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Tadi kan dunia kan memaparkan peraturan dan keyakinan kelas ya. Dari dulu sekolah kita kan mengandalkan peraturan. Ya. Terus mengapa sekarang ini diganti menjadi keyakinan kelas? Apakah dampaknya nanti dapat gimana? Dampaknya bagaimana? Gitu. Terima kasih. Yang selama ini kita buat adalah peraturan. Peraturan itu yang membuat adalah pihak sekolah tanpa melihat karakter anak-anak yang ada. Jadi ya tiap tahun ya begitu aja, tanpa ada perubahan. Nah, padahal setiap anak yang masuk ke sekolah kita itu pasti berubah karakternya, pasti berbeda tiap tahun. Contohnya karakter kelas 10 sekarang dengan karakter kelas 12 pasti berbeda. Nah, dengan adanya keyakinan kelas, adanya keyakinan sekolah, kita dapat menyesuaikan dengan karakter-karakter anak yang ada. Kan tadi kita buat berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak. Anak-anak membuat itu kan berdasarkan karakter-karakternya mereka yang ada itu. Selain itu, sesuatu yang muncul dari dalam diri anak itu akan lebih penting dan dapat bertahan lebih lama. Nah, keyakinan kelas tadi kan munculnya dari dalam anak, karena kesepakatan yang anak buat, bukan dari orang lain. Nah, itu akan bertahan lebih lama daripada peraturan. Kalau peraturan tadi kan sifatnya kaku, ya wes begitu aja. Tapi dengan keyakinan kelas kita bisa, karena sudah anak sendiri yang membuat hal seperti itu, membuat kesepakatan seperti itu, ya anak itu sendiri pasti mereka akan lebih bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Makan Bu Abdul. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Abdul untuk yang lain. Mungkin ada pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tentunya sangat menarik sekali pemaparan dari materi Biyun tentang diseminasi edukasi gaya positif di sekolah. Jika memang implementasi gaya positif di sekolah ini diterapkan, tentunya akan menciptakan budaya disiplin bagi siswa SMK Asing, peningkatan kompetensi guru dalam guru SMK Asing ini, dan juga
meningkatkan mutu dari sekolah SMK Wahid Trenggalek ini yang depannya bisa menambah murid bertambah banyak lagi. Nah, pertanyaan saya untuk diseminasi implementasi budaya positif di sekolah ini, jika diterapkan, jika memang benar-benar diterapkan, kita membawa perubahan positif ya. Untuk menurut dirinya, implementasi nilai-nilai budaya positif tersebut dimulai dari diri mulai perencanaannya belum. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Dimas atas pertanyaannya. Jadi implementasi budaya positif itu sudah dimulai dengan membangun disiplin positif dulu, baik dari gurunya maupun dari anak-anaknya. Kita biasakan dulu untuk disiplin positif. Jadi disiplinnya bukan gara-gara ada peraturan. Contohnya, seorang guru kita dulu lah. Sebenarnya disiplin positif tanpa adanya teguran, tanpa adanya aturan, tanpa adanya sanksi dari kepala sekolah, kita sebagai guru harus datang lebih pagi sebelum jam kita mengajar. Nah, kita canangkan dulu itu di diri kita dulu. Contohnya itu dulu. Disiplin positif dari diri kita. Nah, kalau kita sudah menerapkan disiplin positif, kita bantu anak untuk menerapkan disiplin positif juga. Jadi saya rasa bagaimana langkah untuk implementasinya, ya pertama kali ya kita harus disiplin positif dulu yang kita tanamkan dalam diri kita. Kita letakkan di pikiran kita. Kita harus berubah. Berubahnya kenapa ya? Karena kita sendiri, bukan karena takut adanya teguran dari Bu Titis, bukan karena ada sanksi, mungkin ada evaluasi atau segala macam, tapi memang karena kita sendiri. Yang kedua, kita harus mendorong anak-anak untuk memiliki motivasi. Motivasi yang bagaimana ya? Motivasi untuk berubah karena dia sendiri. Sama sih, bukan hanya pada anak, yaitu pada kita juga. Harus beriringan, kita berubah, anak-anak juga ikut kita bantu untuk membiasakan, bukan merubah sih sebenarnya, membiasakan. Kalau merubah itu kan ada bentuk A jadi bentuk B, itu merubah. Kita biasakan untuk berdisiplin secara positif, untuk memiliki motivasi dalam berubah. Yang lebih penting menurut saya, bukan lebih penting ya, hal yang harus segera kita lakukan untuk implementasi ini adalah kita cari tahu apakah anak-anak didik kita, karena ini tadi kan sasarannya anak didik ya. Kalau insya Allah Bapak Ibu guru ini sudah bisa menerapkan budaya positif itu, kita jadi role modelnya. Saya yakin Bapak Ibu guru itu semuanya sudah jago-jago, sudah bisa. Kita cari tahu apakah kebutuhan dasar si anak-anak itu sudah terpenuhi. Itu akar masalahnya. Kalau ada salah satu kebutuhan yang mereka belum terpenuhi atau belum mereka dapatkan, ya pasti mereka akan bikin ulahnya gimana ya, macam-macam. Yang mau cari perhatian, motivasi yang pertama tadi mau cari perhatian dengan melakukan kesalahan, dia dihukum. Ada yang melakukannya karena ingin dapat penghargaan. Kita cari tahu dulu bagaimana sih kebutuhannya anak-anak itu. Ya mungkin ini beban berat bagi kita, terlalu muluk-muluk mungkin, tapi ya setidaknya kita coba. Karena apa? Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Anak-anak sudah dititipkan dari pihak orang tua ke pihak sekolah. Kita openi dengan baik. Ya meskipun tidak semuanya menjadi baik, setidaknya sudah berusaha membantu membiasakan menjadi baik. Jadi langkah pertama kita cari tahu dulu kebutuhan mereka yang belum terpenuhi atau apa yang belum terpenuhi, baru kita terapkan langkah-langkah yang sudah ada tadi, menerapkan disiplin positif segala macam, sampai kita akhirnya jika masih terjadi kesalahan ya kita restitusi. Pak Dimas.
Bagaimana Pak Dimas? Mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih Bu. Terima kasih kepada Pak Dimas. Mungkin Bapak Ibu guru masih ada satu kesempatan lagi untuk bertanya. Monggo, Pak Putu mungkin. Lanjut. Pak Pika. Betul wonten?